DP tidak ada. Ini sekretariat berarti sekretariat tersembunyi. Disembunyikan. Lalu ya menggunakan anggaran senatnya, pendapatnya sekian, nanti realisasinya sekian. Ya ini tidak ada dokumen yang bisa dia pertanggungjawabkan gitu. Berarti sederhananya begini Bapak Ibu. Kita ini bukan kita objektif lah kita dari luar. Jadi kalau setangkap yang komentar dari Ibu Ketua tadi, berarti ini bukan hanya kerjaannya sekretariat berarti kan? Kan begitu kira-kira poinnya. Masa dokumen DIPA itu tidak orang paling tidak pimpinan kan tahu itu pasti. Ya termasuk Pak. Ibu kan termasuk lah pimpinan kan ketua dewan. Berapa pimpinan di situ? Kan ketua Pojak 3 Pojak. Terus dewan kehormatan. Tambah 2 ini lagi. Yang kelengkapan pimpinan. Paling tahu lah itu. Kan gitu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu terus bagaimana lagi gitu. Dan secara operasional, ya, sekretaris selalu dia bertanggung jawab kepada pimpinan. Ya. Baik dengan penggunaan tetapi secara administrasi itu harus kepada gubernur. Ya. Tapi ya kalau logika, kalau kita melihat, berarti kan logikanya pimpinan tahu dong. Tak tahu pasti. Artinya karena bertanggung jawab kan kepada pimpinan lembaga. Iya. Nah, tapi kemudian sampai hari ini tidak ada. Pimpinan juga seolah-olah. Jadi ya. Jadi Bapak Ibu begini konkretnya, kalau ini berarti ini sudah pertanyaannya sederhana yang kita bahas ini. Melanggar politik pasti sudah. Iya kan melanggar politik itu Bapak Ibu, tata tertib juga kalau gitu pimpinan begitu. Berarti Bapak Ibu bisa periksa kan selesai, langsung itu pertama eksen kalau mau gitu. Tadi Bapak Ibu siapa yang bisa mengadu? Anggota kan bisa mengadu juga. Iya. Sudah. Iya. Izin pertanyaan ya. Oke, mau. Jadi termohon apakah Dewan Kehormatan itu juga sebagai Dewan Kehormatan, apakah kita berhak mendurati gubernur dengan langsung difasilitasi oleh media untuk menanyakan mengenai DPA ini? Ke siapa? Ke gubernur. Ya. Karena terkait dengan apa DPA yang tidak jelas pada majelis ketua. Kan DPA aja pasti ada di sekretariat tuh Bu. Iya tapi selama ini ditutupi. Jadi kita harus sekarang menggunakan media. Apakah tidak melanggar? Sekretariatnya apa dah? Kan tidak begini. melanggar kode etik kan? Supaya Tidak Bu. Gak usah bersurat di gubernur, langsung aja ke sekretariat kita ada di kantor juga. Gak ada alasan dia menahan DIPA Bu. Itu biaya itu anggaran DPRP kok bagaimana dia harus terbuka apa di situ DIPA-nya berapa jumlahnya mau dikemanakan penggunaannya seperti apa ada di situ. iya langsung dengan media supaya mereka tahu kalau begini ada ketidakjujuran. Tidak ada kejujuran dari DIPA dari pengelola DIPA itu kan memang sekretariat. Iya. Itu karena itu juga yang membuat saya kita kerja juga tidak. Oh. Jadi begini. Ya. Narasumber. Nah, kebetulan ini kita hadirkan ini ya orang langsung di janjian dan saya dimaksud oleh dia. Sebenarnya ada mekanisme dalam pembahasan anggaran DIPA. Ya. Yang pertama itu pelanggaran sebenarnya. Selama ini batu yang kita dapat. Ya. MRP. Contoh di tahun ini ada 78 miliar. Nah 78 miliar ini mekanisme yang harus kita lewati adalah lewat pembahasan. Ya. Program itu dia secara hierarki dari Pokja, kelengkapan, kemudian kita usulkan lalu sekretariat. Jadi ada dua penerima manfaat dari DPA ini. Pertama kita lembaga. Ya. Yang nanti akan diusulkan untuk pimpinan, ada operasional mereka, itu juga harus mereka training. Harus ini. Betul. Jadi karena 3 pimpinan ini sudah dari tahun lalu dan tahun ini mereka punya operasional. Ya, saya kebetulan mantan ketua PWT jadi tahu, paham. Ya. Ketua sendiri mendapatkan 1 miliar untuk operasionalnya selama 1 tahun. Yang kedua, untuk 2 wakil ketua itu masing-masing mendapatkan 750 juta per tahun.
Kemudian Pokja itu sudah menyampaikan program, kemudian pagu yang akan diterima dan sudah dibahas, termasuk kami Dewan Kehormatan dan alat kelengkapan lain. Nah, mestinya kebutuhan untuk lembaga itu harus dari hasil proses ini. Ya, betul. Tapi kemudian begitu saja kita dapat tahun ini kita MRP dapat pagu 78 miliar. Pertanyaan kami itu 78 miliar kebutuhan itu siapa yang ngajukan dan pembahasannya lewat siapa gitu. Nah, ini mekanisme sesuai dengan aturan kita tertib di PP 24 itu juga ada. Kemudian kalau dulu ya itu RKA kami akan diusulkan oleh sekretariat dia include di DPR. Tetapi ketika ada keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan nomenklatur penyelenggaraan kegiatan, maka kita sudah langsung sendiri. Tapi justru keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang nomenklatur sub-sub kegiatan itu justru tidak digunakan. Jadi penganggarannya itu ya sudah mau di mana masuk di SIPD, dan inilah yang kami mengindikasikan bahwa terjadi korupsi sebenarnya di dalam lembaga ini. Dari mekanisme saja sudah salah. Kira-kira begitu. Nah, fakta yang kami terima itu contoh kecil ya untuk kami di tahun ini bulan 1 itu tanggal 15 Februari sudah ditetapkan lewat rapat pleno atau rapat paripurna. Dan Ibu Ketua sudah pagu 3 kali. Sudah pagunya semua sudah jelas. Contoh untuk kita Dewan Kehormatan pagu kami 1 tribulan itu 250 juta. Tapi fakta yang kita terima hari ini setelah kita ajukan sesuai dengan rapat pleno itu ternyata Sekris membayar kepada kami hanya 150 juta. Pertanyaannya 100 juta yang kemarin itu ada kemana? Gitu. Ini bukan kita saja, hampir semua Pokja semua sama. Tapi yang tertutup di situ adalah operasional pimpinan. Kami tidak tahu sampai hari ini. Operasional pimpinan tidak ditetapkan sama-sama. Ditetapkan, tapi apakah dia cair atau tidak? Dia naik atau turun kami tidak tahu. Tapi dibongkar hanya di alat kelengkapan saja. Pertanyaan kami kan sudah dilegitimasi pada rapat pleno. Kalau belum terjadi perubahan harus dirapatkan kembali untuk bisa kita evaluasi atau merevisi. Itu sebenarnya itu saja. Mungkin bagian itu yang kita dikasih penguatan. Terus yang kedua, ya ini juga, ya ini menurut saya ya, saya selaku Ketua Dewan Kehormatan, saya melihat ada indikasi sebenarnya. Ini modus sebenarnya. Modus. Jadi kita juga bisa mendalami karena ini hampir lembaga ini dan hampir semua anggota ini dirugikan. Dirugikan. Saya ya mungkin karena paham bisa bersuara. Sayang juga teman-teman yang lain. Hak-hak mereka bahkan kami melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan. Contoh, untuk penjaringan aspirasi kembali kepada konstituen sudah ditetapkan jadwal, tapi bisa terjadi perubahan tanpa kita pleno lagi untuk penyesuaian. Jadi ini apa ya, modus atau fakta-fakta yang kita lihat di dalam ini yang sebenarnya menurut pengamatan saya sudah terindikasi sebenarnya. Hanya kami ingin memulai, ya mesti harus lewat. Tapi realita yang kita alami di dalam lembaga ini seperti itu. Makanya kami Dewan Kehormatan juga harus mendapatkan penguatan supaya kami ada keberanian untuk bisa. Kalau hanya 1-2 orang saja berteriak sulit. Jadi ini sebenarnya realita yang ada di dalam. Kemudian yang kedua, apakah mungkin karena di tingkat pimpinan juga ada perangkapan jabatan, kemudian di tingkat pimpinan alat kelengkapan Pokja itu juga ada ya konflik kepentingan karena ada suami dari ketua Pokja, salah satu ketua Pokja itu ada di bagian perencanaan program, lalu istrinya adalah ketua Pokja. Ya.
Dan itu dia sebuah perencanaan, ya, dan program lembaga. Nah di sini mungkin juga ada konflik kepentingan. Iya, sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya. Ya, itu. Iya, Nah inilah yang kita kemarin di dalam kode etik. Iya. Justru konflik kepentingan ini kan kita memberikan penjelasan, tetapi jadi diskusi yang ramai, ya, pada saat itu. Jadi memang harus ada penegasan. Sebenarnya konflik kepentingan bukan hanya internal saja kita tarik kepada pribadi kita, tetapi ini ada banyak sekali aspek yang bisa kita katakan bahwa ini konflik kepentingan. Termasuk kondisi yang kita alami hari ini. Ada pimpinan merangkap jabatan, ya, kemudian juga punya orang yang bisa dipasang dan ini hancur lah. Ya. Lembaga ini bukan ini, tapi orang Papua dihancurkan. Hancur. Iya, itu sendiri. Lembaga sendiri yang menghancurkan. Jadi ini kita kenapa harus ke arti ini saya menjelaskan karena saya 5 tahun lalu saya mantan ketua PWT yang berani merubah dari sisi penganggaran itu 67 miliar menjadi 251 miliar. Ya, saya paham betul. Nah itu sebabnya kita ini. Cuma saya kalah karena bersuara sendiri. Itu tadi. Itu. Jadi ini kondisi terhadap dengan adanya bimbing untuk kami penguatan supaya kami juga lebih kompak, kami juga lebih bertanggung jawab secara moral, bukan untuk kita, tapi untuk orang Papua. Jadi yang mungkin tadi juga pimpinan Kopda dengan alat kelengkapan lain mereka minta untuk ikut karena ini banyak hal yang harus, karena kami bilang ini kami hadirkan Habib Tipikor, tapi karena kami bilang ini khusus untuk kami DK. Jadi artinya ini kondisi yang sebenarnya yang harus kita sampaikan sehingga kita juga bisa mendapatkan masukan, bisa ya mungkin melakukan apa ya tindakan bukan untuk mempersalahkan, tapi kita mengingatkan bahwa yang kalian lakukan itu sebenarnya salah. Jadi begitu Pak. Boleh, jadi sederhananya Bu, kalau begitu nanti kita begini aja konkretnya. Kapan kira-kira kita buat simulasi, terus kita action aja. Kalau nanti udah ada dikasih itu melanggar kode etik gitu yang tadi, udah ada action langsung. Kami sudah mendapatkan pengaduan. Oh sudah. Sudah ada pengaduan. Ya udah didaftar aja kalau gitu. Iya, tapi pengaduan kita dapat kesian. Ya, mungkin dalam kehormatan yang sangat prihatin sekali. Oke, sudah ada meja kursi semua lengkap. Tapi kami dalam kehormatan itu kayak diarak-terikan. Mungkin juga karena mereka takut ya. Kalau kita punya sidang, kita punya ini, pasti kita akan lakukan tindakan. Iya. Kalau logikanya yang paling penting sebenarnya di situ apa Dewan Kehormatan itu sebenarnya. Itu yang bukan yang kota putih. Dewan Kehormatan itu sebenarnya. Karena itu sangat menentukan kinerja dari seluruhnya yang ada di dalam itu. Begitu, kira-kira sudah bisa itu ada indikasi boleh. Ada pengaduan terhadap sudah ada pengaduan. Anggota. Oh sudah. Sudah ada. Kalau dari gitu, masyarakat. kalau itu diperiksa aja Bu. Dibentuk aja. Jadi kalau konkretnya ketua kehormatan langsung ada timnya. Nah, di daftar ada lengkap pengaduannya apa ada formatnya di situ. Terus ditetapkan tadi karena ganjil, ya mungkin pertama 3 orang aja dulu kan, atau bila perlu 11 langsung. Karena ini kan pertama kan gitu kan, langsung 11 aja Bu. Bikin pemeriksaannya. Yang terlalu itu tadi. Jadi 11 orang jadi tim pemeriksa. Nah, tim pemeriksa. Nah. Dibikin aja langsung ditetapkan. Ya. Langsung ketua dewan aja langsung ketua pemeriksa kan gitu. 11 saja jadi. Ya 11 ya. Ketua atau sekretaris ketua, ya. Atau kita angkat dari anggota lah. Jadi ketua. Ya. Boleh saja. Tapi sebelah kita bikin action langsung 11 orang gitu. Jadi mana sekretariat coba itu pengaduannya langsung didokumentasikan. Ada formatnya kok. Jadi format pengaduan. Mekanisme penerima Pengaduan. Kami belum action sesuai dengan aturan main. Iya. Karena kondisi fasilitas dan ruangan tidak ada. Akhirnya kami ketua dan ada beberapa anggota, mereka datang, ya kami terima.
Belum juga mengadministrasi, meregistrasi karena semua belum tersertifikat. Jadi ya mohon petunjuk dari Di apa? Pengeluarnya yang berapa anggota yang diadukan? Satu. satu. Nah, pengadunya identitasnya lengkap, alasannya masuk. Semua alat bukti. Ya, semua sudah implementation aja cepat. Nanti kita dampingi gitu. Iya. Nah, kita dampingi pemeriksaannya. Iya. Nah, lembaga itu memang etika itu yang paling utama. Ya, etika itu paling penting. Kalau etikanya bagus, pasti lembaga itu pasti jalan bagus, melaksanakan kekuasaan dan fungsinya dengan baik. Itu poinnya. Dan sekarang kita di sini sepakat sudah tata beracaranya sudah ada, tinggal diplenokan dan habis itu bisa exit. Kira-kira begitu. Kalau ini kan kalau sudah lengkap aturannya bisa ditegakkan kok itu seluruhnya dan pasti akan berubah. Penting kan pasti ada indikasinya dengan melanggar etika itu. Mudah itu bisa. Yang penting disahkan langsung bisa exit. Begitu. Oke?